Pernah ngebayangin nggak gimana jadinya kalau seluruh benua dibentuk ulang cuma karena ambisi satu orang aja? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, hal ini beneran terjadi. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal langsung nyelam ke salah satu kisah paling gila dan bertempo paling cepat dalam sejarah umat manusia. Lewat catatan sejarah yang ada, kita bakal bedah tuntas kisah Alexander yang agung. Dan jujur aja, ini bukan sekedar rentetan fakta sejarah ngebosenin. Ini tuh cerita epik tentang taktik, visi, kepemimpinan mutlak, dan pencapaian yang ya hampir nggak masuk akal. Yuk kita mulai perjalanan menakjubkan ini bareng-bareng. Pertanyaan besarnya, gimana mungkin seorang pemuda yang baru berumur 20 tahun bisa menaklukkan dunia? Coba deh kita pikir-pikir lagi. Di usia 20 tahun, kebanyakan orang zaman sekarang mungkin baru mulai pusing mikirin mau jadi apa ke depannya kan? Tapi pemuda yang satu ini, dia malah sibuk meruntuhin kekaisaran-kekaisaran raksasa. Skala ambisi dan keberhasilannya di usia yang masih sangat belia ini, benar-benar sulit dipercaya. Tapi justru dari sini kita bisa lihat gimana visi yang super tajam dan eksekusi tanpa ragu tuh bisa menciptakan sejarah yang ngubah tatanan dunia selamanya. Kita masuk ke bagian 1, lahirnya sang penakluk dunia. Pella, 356 sebelum Masehi. Di kota kecil inilah semuanya bermula. Tokoh utama kita lahir sebagai putra dari Raja Filipus II dan Ratu Olympias. Sejak kecil, Alexander tuh udah mancarin aura kecerdasan yang beda dari anak seumurannya. Tumbuh di lingkungan kerajaan yang keras, dia seolah-olah emang udah dirancang dari awal buat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar mimpin sebuah kerajaan kecil di pinggiran Yunani. Dan pastinya, kecerdasan luar biasanya ini nggak dibiarin sia-sia. Coba tebak siapa gurunya? Aristoteles. Sang filsuf besar itu langsung yang ngedidik Alexander. Aristoteles ngebekalin dia dengan 3 fondasi utama. Filsafat, buat ngebentuk kebijaksanaan kepemimpinannya. Ilmu pengetahuan, buat memperluas logikanya. Dan tentu aja, seni berperang, buat ngeruncingin insting militernya. Ketiga fondasi inilah yang ngasah pikiran brilian Alexander jadi super tajam. Ini bukti nyata kalau penaklukan besar itu selalu dan pasti dimulai dari pikiran yang terdidik dengan baik. Seakan takdir udah menyiapkan seorang pemuda untuk mengubah wajah dunia. Jujur, segala hal tentang masa kecil dan pendidikannya tuh berasa kayak sebuah persiapan kosmik, ya nggak sih? Seakan-akan takdir sendiri yang lagi ngukir pangeran muda ini buat jalan kebesaran yang belum pernah ada bandingannya dalam sejarah peradaban. Ini tuh pengingat yang keren banget kalau potensi luar biasa seringkali meledak dari pertemuan antara bakat alami dan guru yang tepat. Tapi, yang namanya takdir kadang kerjanya mengejutkan. Di tahun 336 sebelum Masehi, ayahnya terbunuh. Tiba-tiba aja, Alexander yang baru umur 20 tahun ini harus manggul beban tahta yang super berat. Dan bisa ditebak, pemberontak Yunani, khususnya di kota Thebes, mandang dia sebelah mata. Mereka mikir, masih bocah, terlalu muda dan rapuh buat berkuasa. Nah, momen ini nih yang nguji satu hal fundamental banget dalam kepemimpinan. Gimana respons kamu saat satu dunia benar-benar ngeremehin kamu? Lalu gimana Alexander ngerespons? Dari abu kota yang hancur, lahirlah seorang pemimpin yang tak bisa diremehkan. Dia nggak mau buang waktu buat negosiasi atau ngeladenin keraguan mereka. Alexander ngehancurin pemberontakan Thebes itu tanpa ampun. Langkah tegas ini langsung ngirim pesan yang sukses bikin seluruh Yunani gemetar. Terkadang, kepemimpinan emang nuntut tindakan radikal buat ngebuktiin otoritas. Dan efeknya, seluruh Yunani langsung tunduk tanpa syarat di bawah kendalinya. Lanjut ke bagian 2, meruntuhkan tahta Persia. Menuju Asia Kecil, tahun 334 sebelum Masehi. Ambisi Alexander udah nggak muat lagi kalau cuma di Yunani. Dia nyebrangin Hellespont dan langsung ngarahin pandangannya ke jantung Asia. Gak butuh waktu lama, dia ngerebut kemenangan krusial pertamanya di Sungai Granicus. Ini adalah titik start dari kampanye militer paling agresif dan tak kenal takut yang pernah dicatat sejarah. Sekarang, bayangin situasinya di pertempuran Issus. Pasukan Yunani pimpinan Alexander ini kalah jumlahnya jauh banget. Mereka harus berhadapan head to head sama musim perang raksasa Persia punya Raja Darius ketiga. Kalau di atas kertas sih, pasukan Persia udah kayak dinding tebal yang mustahil ditembus. Tapi, disinilah kecerdasan taktis didikan Aristoteles itu bersinar terang. Melawan segala rintangan dan logika, Alexander berhasil mukul mundur pasukan yang jauh lebih besar itu. Dia ngebuktiin kalau strategi cerdik dan kelincahan bisa dengan gampang ngalahin musuh yang cuma menang jumlah doang. Sampai akhirnya kita tiba di klimaks mutlaknya. Di Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia secara resmi dan total runtuh. Di titik ini, Alexander nggak cuma menang perang biasa ya, dia ngebongkar habis tatanan dunia yang lama.
dia ngambil alih pusat kekuasaan pada masa itu dan dengan gagah berani dinobatkan sebagai Raja Asia. Ini tuh sebuah pencapaian yang secara harfiah ngegeser poros peradaban antara Barat dan Timur. Luar biasa banget. Dengan satu kemenangan, ia meruntuhkan kekaisaran yang selama berabad-abad dianggap tak terkalahkan. Coba resapi kalimat ini sebentar. Ini bukan sekedar menang perang. Ini tuh gempa bumi sejarah. Kekaisaran yang udah berdiri megah selama ratusan tahun, hancur lebur gitu aja di tangan pemuda usia 20-an. Ini jadi pelajaran sejarah yang kuat banget buat kita. Nggak ada satupun institusi atau kekaisaran yang terlalu besar buat jatuh. Bagian 3, Firaun dan Pusat Pengetahuan, ekspansi ke Mesir. Waktu sang Raja Asia ini beralih ke wilayah selatan, sambutan yang dia terima beda 180 derajat. Di Mesir, mereka nggak ngangkat pedang buat ngelawan, tapi malah nyambut Alexander sebagai sosok pembebas. Saking dihormatinya, dia diangkat ke status yang super agung secara spiritual maupun politik, dan secara resmi dinobatkan sebagai Firaun. Nah, di Mesir ini, kita bisa ngelihat sisi visionernya. Alexander itu bukan sekedar jenderal tukang hancurin kerajaan, tapi dia juga seorang pembangun peradaban. Dia mendirikan Alexandria, sebuah kota yang nantinya bakal mekar jadi pusat ilmu pengetahuan paling top di dunia kuno. Keputusan buat ngebangun kota ini nunjukin kalau Alexander paham satu prinsip krusial. Kekuasaan sejati itu nggak cuma bisa dipertahanin pakai kekuatan militer aja, tapi juga lewat dominasi intelektual dan budaya. Terus, habis nguasain Mesir dan Persia, apa dia rebahan santai? Ya enggak lah, ekspansinya jalan terus, tanpa rem. Dari Mesir, pasukannya terus nekat nembus Asia Tengah. Nggak tanggung-tanggung, mereka naklukin Baktria, lanjut ke Sogdiana, sebuah dorongan militer yang masif banget, sampai akhirnya kaki mereka nginjek ujung dunia yang mereka kenal saat itu, perbatasan India. Momentum itu kuncinya Alexander. Dia nggak pernah ngasih napas panjang buat pasukannya, apalagi buat musuh-musuhnya. Gas terus. Langkahnya seolah tak pernah berhenti. Buat Alexander, dunia ini kayaknya emang cuma sekedar panggung buat ambisinya aja. Setiap gunung yang udah didaki, ya cuma jadi set panggung berikutnya buat ditaklukkan. Ambisi manusia itu emang bisa jadi bahan bakar yang luar biasa gila ya. Alexander ini punya dahaga eksistensial akan penaklukan yang benar-benar nggak bisa dipuaskan oleh batas geografis manapun di bumi. Kita bergeser ke bagian 4, batas kekuatan di India. Sungai Indus, 326 sebelum Masehi. Tapi ya, seepik apapun ceritanya, pasti bakal nemu titik balik. Waktu nyebrangin Sungai Indus, Alexander harus berhadapan sama salah satu penguasa lokal paling tangguh sepanjang sejarah perjalanannya, yaitu Raja Porus. Ini berujung pada pertempuran yang benar-benar mendebarkan banget di Hydaspes. Pertempuran ini tuh pertarungan mental dan fisik yang brutal abis. Gimana enggak? Pasukan Alexander itu udah di ujung batas kelelahan dan kangen banget sama kampung halaman. Secara mereka udah bertahun-tahun perang gak berhenti-berhenti. Dan tebak, siapa yang ada di seberang sana nungguin mereka? Pasukan India dengan barisan gajah perang yang super mengerikan. Buat pasukan Yunani, itu adalah senjata teror psikologis yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Ya, Alexander emang berhasil menang pada akhirnya. Tapi, kemenangan ini benar-benar nguras habis sisa-sisa moral pasukannya. Pada akhirnya, bahkan sang penakluk terbesar pun harus tunduk pada batas manusia. Kelelahan fisik dan kerinduan untuk pulang akhirnya berhasil ngalahin mereka. Bayangin sosok penakluk yang sama sekali nggak bisa dihentikan oleh pedang musuh manapun di dunia, terpaksa harus mutar balik cuma karena keletihan pasukannya sendiri. Ini pengingat yang sangat membumi buat kita semua. Sehebat dan sebesar apapun ambisi seorang pemimpin, dia nggak bakal pernah bisa ngelampauin batasan fisik dan mental dari orang-orang yang ngikutin dia. Kita masuk ke bagian 5, warisan abadi sang legenda. Babilonia, 323 sebelum Masehi. Sayangnya, perjalanan pulang mereka ini nggak dihabisin dengan perayaan kemenangan yang damai. Justru, ini jadi titik balik yang mendadak dan sangat-sangat tragis. 32? Iya, di usianya yang masih 32 tahun, nggak lama setelah dia sampai kembali di Babilonia, Alexander wafat. Sebuah angka yang benar-benar bikin syok kalau kita ingat-ingat lagi semua pencapaian raksasanya tadi. Dunia kehilangan sang penakluk dunia tepat di saat dia lagi ada di puncak absolut kekuasaannya. Ini seolah ngebuktiin kalau kematian itu adalah satu-satunya kekuatan alami di semesta ini yang bisa menghentikan langkah sang Alexander Agung.
Nah, buat bener-bener ngerasain seberapa nggak masuk akalnya kecepratan hidup Alexander, coba perhatiin timeline ini. Dia lahir tahun 356 sebelum Masehi, naik tahta di usia 20 tahun, ngeratain kekaisaran Persia tahun 331 SM, nyampe di ujung India tahun 326 SM, dan semuanya tiba-tiba berakhir tragis di tahun 323 SM. Seluruh cerita epik monumental ini ngeruntuhin dunia lama dan ngebangun tatanan yang baru itu terjadi cuma dalam rentang waktu sedikit di atas 10 tahun. Bener-bener pencapaian yang di luar nalar manusia biasa kan? Emang sih, kekaisaran raksasanya itu langsung terpecah belah setelah dia meninggal, karena para jenderalnya pada sibuk berebut kekuasaan. Tapi warisannya? Warisannya tetap hidup. Alexander berhasil nyebarin budaya Yunani sampai ke pinggiran India dan menciptakan peleburan budaya luar biasa yang kita kenal sekarang sebagai Helenisme. Dia ninggalin jaringan kota-kota baru dan nyetak jejak peradaban yang ngebentuk arsitektur, seni, sampai bahasa selama berabad-abad ke depan. Alexander telah tiada, namun namanya tetap abadi, sebuah legenda yang melampaui waktu. Secara fisik dia emang udah meninggal di Babilonia, tapi gagasan tentang sebuah dunia yang terhubung secara budaya dan ekonomi itu terus hidup. Alexander itu bukan sekedar tokoh militer yang jago perang. Dia jadi jembatan sejarah pertama antara peradaban barat dan timur yang secara permanen mengubah jalannya evolusi umat manusia. Sebagai penutup, coba deh kita renungin satu hal ini bareng-bareng. Kalau dalam waktu cuma 1 dekade aja dia bisa ngelakuin semua penaklukan segila itu, kira-kira seberapa jauh lagi batas dunia bakal didorong kalau dia nggak wafat di usia 32 tahun? Apa seluruh benua Eropa Barat atau Afrika bakal jatuh ke tangannya juga? Kita mungkin nggak bakal pernah tahu pasti. Dan justru kemisteriusan itulah yang bikin kisah Alexander terus relevan dan abadi sampai detik ini. Terima kasih udah ngikutin penelusuran sejarah kita kali ini. Teruslah piara rasa penasaran kalian dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.